Selamat siang saudara semua. Salam sehat. Oke, kali ini saya akan buat video mengenai corona. Untuk saat ini saya sudah muak, saya sudah bosan dengan keadaan ini, di mana informasi ataupun pemberitaan tentang corona ini banyak yang di-framing oleh mereka-mereka yang berkepentingan atau mengambil keuntungan dari adanya pandemi COVID-19 ini. Saya sebagai masyarakat, usaha saya sudah berhenti semua. Saya bangkrut, nol. Dengan keadaan saya seperti ini, saya ingin berbagi sedikit pengetahuan yang saya ketahui, meskipun saya masih awam ya tentang ilmu kedokteran, tapi saya melihat keadaan dari masyarakat bahwa sebenarnya virus corona ini kita harus tahu dulu, induk dari virus ini adalah pengembangan dari virus-virus flu. Nah, kita memang tidak boleh menganggap enteng pandemi ini, karena virus flu yang sudah berlalu itu banyak menelan korban. Untuk menghindarinya, menekan laju perkembangan, kita sebagai masyarakat hanya bisa mendukung program pemerintah tentang protokol kesehatan. Kita harus melaksanakannya, yaitu dengan cara selalu cuci tangan pakai air sabun, kenakan masker keramaian, hindari kerumunan, jaga kesehatan, jaga imun tubuh. Dengan hal itu kita bisa paling tidak itu membantu menekan laju perkembangan dari penularan virus corona ini. Kita harus kilas balik dulu tentang virus corona yang berawal mungkin dari mutasi-mutasi virus flu. Nah, virus flu ini yang pertama menjadi pandemi itu terjadi di Asia, yaitu tahun 1957 dengan nama flu Asia. Itu berasal dari negara Singapura yang mana telah merenggut korban jiwa sebanyak 1.100.000. Nah, untuk yang kedua itu flu Hong Kong. Flu Hong Kong ini juga banyak menelan korban, kisaran 1 juta, terjadi tahun 1968. Untuk yang ketiganya itu flu Spanyol tahun 2009 menelan korban lebih dari 50 juta. Juga flu babi terjadi juga tahun 2009. Pertama ditemukan di Amerika Serikat. Juga virus SARS tahun 2002 pertama ditemukan di Cina. MERS tahun 2012 di Timur Tengah. Nah, untuk sekarang ini virus corona atau COVID-19 yang dimulai akhir 2019 itu penularannya juga begitu cepat, sangat cepat. Nah, kita harus pahami dulu, virus corona ini
adalah hampir sejenis atau pengembangan dari virus-virus flu yang lain. Yang diserang itu adalah saluran pernafasan. Dia akan menyerang saluran pernafasan sehingga banyak nanti akan terkumpul lendir di tenggorokan, kerongkongan, yang mana kalau sudah ada peningkatan virus itu menyerang atau masa waktunya udah makin bertambah hari, bahkan paru-paru kita juga akan dipenuhi dengan cairan lendir tersebut. Kita tahu bahwa manusia untuk melangsungkan kehidupan secara normal ini itu sangat tergantung dengan oksigen. Nah, dengan terganggunya oksigen karena adanya gangguan pernafasan tadi, maka pengikatan oksigen di dalam darah itu akan terganggu, sehingga kandungan darah itu oksigennya akan minim. Nah, dengan berkurangnya oksigen dalam darah tadi bisa mengakibatkan gangguan pada ginjal, otak, jantung, organ-organ penting akan terganggu. Nah, saya akan memberikan sedikit pengetahuan saya untuk membantu mengurangi atau menekan lajunya virus corona ini, yang mana kita sebagai masyarakat itu akan bisa secara mandiri, karena kita tahu gimana virus itu menyerang. Nah, kita akan bisa secara mandiri untuk menangani virus tadi. Dengan keadaan yang begitu, kita kembali saja ke apa yang sudah dilakukan nenek moyang ke masa lalu. Nenek moyang kita itu kalau terjadi flu, yang entah itu flu apa, namanya orang dulu itu juga nggak tahu kan. Mereka cuma mengandalkan mungkin obat-obatan tradisional atau dengan penguapan air yang dihirup, mungkin kasih campuran obat-obat tradisional, itu pun sembuh. Nah, saya akan berbagi pengalaman. Seminggu yang lalu saya itu menderita gangguan yang tanda-tandanya mungkin hampir sama dengan corona, tapi saya tidak periksa. Saya cuma melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang tua dulu. Saya cuma minum tolak angin, cuma saya minumnya itu tidak mengikuti apa yang ada di resep yang tertulis di tolak angin itu. Saya minum per saset, saya minum setiap 2 jam. Memang efeknya itu kerongkongan akan kering. Namun untuk keesokan harinya, flu yang pilek, demam, sakit kepala udah hilang. Nah, selain itu saya juga memakai uap air panas yang dihirup. Nah, kita tutup pakai kain. Nah, itu kan kita pakai panci. Untuk tutorialnya mungkin untuk episode yang ke depan, nah itu akan saya buatkan tutorialnya untuk secara individu menangani hal tersebut. Nah,
Setelah saya coba pakai uap yang saya hirup, kasih minyak kayu putih dan rebusan serai, itu hidung terasa plong, tenggorokan plong, terus fresh. Nah, untuk saudara sekalian bisa mencoba hal yang seperti saya lakukan itu. Karena apa? Dengan uap air tersebut, setelah longgar saluran pernafasan kita, lendir-lendir yang ada di hidung, tenggorokan itu encer dan berangsur hilang, keluar. Nah, hal tersebut mungkin sangat membantu untuk penyembuhan, pendukung dari obat yang kita minum tadi, dari tolak angin tadi. Karena obat mungkin kurang berfungsi kalau saluran pernafasan kita itu terganggu, yang mana akan mengganggu pengikatan oksigen yang di awal tadi sudah saya beri penjelasan bahwa oksigen itu sangat-sangat penting untuk kelangsungan segala aktivitas di dalam tubuh kita. Semua membutuhkan oksigen. Obat tidak akan bisa berfungsi secara maksimal kalau kandungan darah kita itu mengikat oksigennya kurang. Nah, silakan saudara bagikan video ini dan dukung terus video saya ini dengan cara subscribe. Ikuti video saya, jangan lupa subscribe dan like-nya. Bagikan ke saudara-saudara sekalian atau teman saudara sekalian, yang mana untuk yang berikutnya akan saya buatkan tutorial bagaimana saya kemarin memakai penguapan untuk diri saya sendiri. Salam sehat, sampai jumpa di video yang akan datang.